kisah Ashabil Fil. Dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah, "Thumma inna Abraha bana al-Qulayth bi Tan'a." Setelah menguasai, sebagaimana sudah dikisahkan bahwa Abraha lebih santri istilah mereka, yakni lebih agami, lebih dekat pada agamanya daripada Aryab. Maka setelah dia berkuasa, bana al-Qulayth bi Tan'a. Dia membangun al-Qulayth bi Tan'a. Qulayth itu adalah nama dari gereja allati arada Abraha an yusrif ilaiha hajjal Arab. Dia membuat gereja terbesar dan dia bercita-cita seluruh orang-orang Arab harus hajinya pindah ke Yaman dengan mendatangi gereja tersebut. Fabana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ard. Maka dia bangun kanisatan, sebuah gereja yang sangat besar yang tidak pernah terlihat gereja seperti itu. Ini nggak pernah ada gereja sebesar itu di zamannya. Berarti gereja terbesar di zaman tersebut. Ya. Thumma kataba ila an-Najashi, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan. Kemudian menulis ke Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah penguasa di Habasyah. Dia menulis surat, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalikin kana qablak. Sungguh aku telah membangun satu gereja yang besar, wahai tuan raja, yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun. Walatu biminnatin hatta usrifa ilaiha hajjal Arab. Dan aku masih belum puas sampai aku mengarahkan ke gereja tersebut seluruh orang-orang Arab. Yani dia berbuat hanya karena riyaan, ingin dipuji oleh rajanya atau atasannya, Raja Najasyi di Habasyah. Dia katakan, aku telah membangun untukmu sebuah gereja terbesar yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun kecuali untukmu. Dan aku masih belum puas hatta utarrid ilaiha hajjal Arab, hingga aku berhasil untuk memindahkan hajinya orang-orang Arab ke Mekah, ke gereja tersebut. Demikian cita-citanya Abraha. Falamma tahaddatsatil Arab bi kitab Abraha dzalika ila an-Najashi ghadiba rajulun minan Nata'ah. Ketika orang-orang Arab berbicara, berbisik-bisik tentang rencananya Abraha bahwa dia akan memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman dan memindahkan hajinya ke gereja terbesar yang dia bangun di Yaman, dan mendengar tentang suratnya Raja Abraha ke Raja Najasyi, maka ghadiba, maka marahlah seorang dari kalangan Nata'ah. Nasa jamu nasi, yakni satu suku atau beberapa suku dari suku-suku Arab yang pertama mengadakan bid'ah nasi'ah. Salah seorang dari suku Nasa'ah ini marah. Fakharaja hatta atal Qulayth faqa'ada fiha. Dia sengaja datang ke gereja tadi yang dijuluki Al-Qulayth tadi, didatangi oleh orang Arab tersebut, dan kemudian dia buang air di sana. Tsumma kharaja falayhiqa bi ardih. Setelah buang air di gereja tersebut, dia pergi meninggalkannya dan kembali ke desa. Fa akhbara bidzalika Abraha. Ketika Abraha diberitahu perilaku seorang dari kalangan Arab yang melakukan seperti itu, menghina gerejanya, faqala man fana'a hadza. Siapa yang melakukannya? Faqila lahu, dikatakan kepadanya, fana'a hadza rajulun minal Arab. Yang melakukannya adalah seseorang dari kalangan Arab, min ahli hadzal bait, dari mereka-mereka yang ada di tempat al-bait, ini Baitullahil Haram, alladzi tahujjul Arab ilaiha bi Makkah, yaitu mereka-mereka yang mengadakan haji ke Arab sana di Makkah. Lamma sami'a qaulak usarrif ilayya hajjal Arab, mereka marah kepadamu ketika kamu berkata akan memindahkan hajinya Arab ke gereja tersebut, maka mereka marah.
Ghadiba fajasa qa'ada fiha. Maka dia marah kemudian mendatanginya dan buang air padanya. Ainaha laysat lidzalika bi'ahl. Yang tujuannya memberitahu bahwa ini tidak pantas untuk menggantikan Baitullahil Haram. Bahwa tempat ini tidak semulia Baitullahil Haram. Faghadiba 'inda dzalika Abraha. Maka Abraha marah ketika itu. Wa halafa la yasiranna ilal baiti hatta yahdimahu. Dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Kemudian la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu. Sungguh demi Allah, aku akan datangi dengan pasukanku dan aku akan binasakan, aku akan hancurkan Ka'bah. Thumma amara al-Habasyata fatahayyat wa tajahhazat. Kemudian diperintahkan orang-orang Habasyah tentaranya untuk bersiap-siap. Tahayyat wa tajahhazat. Mempersiapkan segala macam perbekalan untuk perang. Tumatara wa kharaja ma'ahu bil fil. Maka keluarlah pasukan besar dan bersamanya gajah-gajah besar. Wa sami'at bidzalikal Arab. Maka orang-orang Arab di sekitar Yaman mendengar rencana Abraha untuk menyerang Ka'bah. Fa'adhamuhu wa fadhi'u bih. Maka mereka menganggap bahwa ini perkara besar. Perkara yang mengerikan. Satu pasukan besar akan menghancurkan Ka'bah. Ini petaka dan ini bencana, kata mereka. Maka semua orang-orang Arab yang ada di sekitar Yaman menghalanginya. Jangan. Kamu akan kualat. Kamu akan ditimpa bencana. Itu adalah tempat suci, tempat yang dijaga oleh Allah. Oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kalau engkau terpaksa dan terus memaksa untuk menghancurkannya, niscaya kalian yang akan hancur. Tetapi Abraha tidak peduli. Maka dia berangkat. Sehingga dihalangi oleh orang-orang Arab. Sampai orang-orang Arab itu bergabung beberapa suku untuk mengalahkannya. Sebelum datang ke Mekah, masih di sekitar Yaman, sudah diserang oleh orang-orang Arab. Terjadi peperangan-peperangan kecil sepanjang jalan. Peperangan-peperangan kecil karena pasukan orang Arab adalah pasukan-pasukan kecil. Maka ditumpas mereka habis. Kaum ini juga kalah, kaum ini juga kalah, suku ini kalah, suku ini kalah. Qala wa ra'au jihadahu haqqan alaihim. Kata orang-orang Arab bahwa kita wajib berjihad, katanya. Haqqan alaihim hina tani'u bi annahu yuridu hadmal Ka'bah Baitullahil Haram. Ketika mereka mendengar bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka mereka melihat jihad haqqan alaihim. Jihad merupakan kewajiban mereka. Faqaraja ilaihi rajulun kana min ashrafi ahli al-Yaman wa mulukihim yuqalu lahu dhu nafar. Datanglah seseorang dari tokoh-tokoh ahlul Yaman dan raja-raja mereka atau turunan raja-raja mereka yang dijuluki dengan Dhu Nafar namanya. Pada qaumahu wa man ajabahu. Dia ajak kaumnya dan dia ajak semua orang yang mau menyambut ajakannya min sa'iril Arab, dari semua orang-orang Arab di sekitar Yaman untuk memerangi Abraha. Wa jihaduhu an Baitillahil Haram, dan berjuang membela Ka'bah Baitullahil Haram. Wa ma yuridu min hadmihi wa ikhrajihi, dan juga diajak manusia-manusia dari kalangan Arab sekitarnya seluruhnya, para suku-suku, untuk membela Ka'bah dari serangan dan rencana Abraha untuk mengusir penduduknya, untuk membantai penduduknya, untuk menghancurkan Ka'bah. Fajabahu ila dzalika man ajabahu. Maka sekian banyak orang-orang Arab bergabung bersama Dhu Nafar. Tsumma aradalahu faqatalahu. Setelah memiliki sekian pasukan yang bergabung, maka dia hadapi Abraha. Faqatalahu, maka terjadilah peperangan. Fahazima Dhu Nafarin wa ashabihi. Namun kalahlah Dhu Nafar dengan pasukannya orang-orang Arab. Wa akidalahu Dhu Nafar fa'ata bihi athiran. Dan tertangkaplah ukhidha lahu Dhu Nafarin. Kalah pasukannya dan Dhu Nafarnya tertangkap. Utiya bihi athiran. Didatangkan sebagai tawanan. Thumma mawa Abraha ala wajhihi dhalika yuridu ma kharaja lahu. Maka berangkatlah Abraha ke arah yang dituju. Yuridu ma kharaja lahu. Menginginkan apa yang diinginkan ketika dia keluar. Yaitu ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah.
Hatta idza kana bi ardi Khath'am arada lahu Nufail ibn Hubayb. Ketika sampai dari Khath'am, dihalangi lagi oleh orang-orang Arab. Kali ini dipimpin oleh Nufail ibn Hubayb al-Khath'ami. Fi qabilai Khath'am, yang memimpin dua suku dari suku Khath'am yang bernama Syahran dan Nahis. Suku Syahran dan suku Nahis. Wa man tabi'ahu min qabailil Arab, dan juga suku-suku lainnya yang mau bergabung bersamanya dalam pasukannya. Faqatalahu, maka Nufail juga memeranginya bersama pasukannya. Fahazamahu Abrahah. Wa ukhidha lahu Nufail akhiran, maka Abrahah mengalahkan mereka. Kembali orang-orang Arab tersebut kalah, dan kemudian ditangkaplah Nufail ibn Hubayb atau ibn Habib sebagai asir. Berarti sudah berapa tawanan? 2 tawanan. Yang pertama Dzunafar, yang kedua adalah Nufail ibn Habib. Wa khalla tabilahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu. Maka 2 tawanan tadi yang tadinya memimpin peperangan, karena sekarang sudah menjadi tawanan, tidak bisa berbuat apapun. Malah dipakai oleh Raja Abrahah untuk menunjukkan jalan. Kemana jalannya? Kiri. Kemana? Ke kanan dan seterusnya. Hatta idza marra bi Taif, sampai ketika lewat Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibn Mu'attib. Keluar lagi sebuah pasukan dari kalangan Arab yang berikutnya, yaitu Mas'ud ibn Mu'attib. Fi rijalin min Thaqif, dari golongan suku Thaqif. Faqalu lahu, keluar bersama rombongannya dan berkata kepada Abraha, Ayyuhal Malik, wahai Tuan Raja, innama nahnu abiduka, tami'una laka muti'una, laysa indana laka khilaf, wa laysa baytina hadha alladhi turid, ya'nuna allat, innama turidul bayt alladhi bi Makkah, wa nanu nab'at ma'aka man yadullu alaihi. Fatazawaza anhum. Ternyata pasukan tersebut bukan mau menyerangnya. Pasukan tersebut berkata dengan kalimat Ayyuhal Malik, kami adalah budak-budakmu, kami hamba-hambamu, kami taat padamu, dan kami tidak ada perselisihan denganmu. Walaysa baitana hadzal ladzi turid, dan yang kamu akan hancurkan itu bukan bait kami, bukan sesembahan kami. Yang dimaksud adalah Allah. Innama turidul bait alladzi bi Makkah. Karena mereka punya Latta. Mereka punya berhala Latta. Ini yang saya katakan tadi bahwa mereka masih musyrikin. Fada'athu ma'ahu Aba Righal. Kemudian diutus bersamanya penunjuk jalan lagi, yang dijuluki dengan Aba Righal. Yadullu ala tariq ila Makkah. Menjadi penuntunnya, menjadi guide-nya menuju Makkah. Faqaraja Abraha wa ma'ahu Abu Righal. Maka berangkatlah Abraha bersamanya Abu Righal hatta anzal al-Mughammas, sampai dia singgah di tempat yang namanya Al-Mughammas. Falamma nazala Abraha Al-Mughammas ba'atha rajulan min al-Habasa yuqalu lahu Al-Aswad ibn Mafsud. Ketika sudah sampai di Mughammas, Raja Abraha mengutus seseorang yang diduluki atau dipanggil dengan nama Al-Aswad ibn Mafsud. Ala qailin lahu hatta intaha ila Makkah. Menunggang kuda menuju Makkah, sampai di Makkah. Fathaqa ilaihi amwala tihama min Quraisy wa ghairihim. Dan kemudian diancam mereka, maka diminta upeti mereka. Kumpulkan semua harta kalian. Perampok besar. Abraha perampok besar karena dia hanya meminta. Mana? Semua harta kalian kumpulkan. Maka dikumpulkan semua harta Tihama. Dan diberikan. Fa'afadha fiha mi'atai ba'ir li Abdul Muttalib ibni Hashim. Harta-harta tersebut termasuk binatang-binatang ternak. Dan di antara yang termasuk dirampas adalah binatang ternak mi'atai ba'ir, 200 ekor unta milik Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa huwa yawma idin kabiru Quraisy. Dan saat itu Abdul Muttalib ibni Hashim adalah seorang tokoh besar Quraisy dan pemimpin mereka yang dibesarkan. Fahammat Quraisyun wa Kinana wa Hudzail wa man kana bidzalikal haram biqithalihi. Maka mereka orang-orang Quraisy, Bani Kinanah, Bani Hudzail, semua pingin dan sangat ingin untuk memerangi Abraha.
Thumma arafu annahum la taqata lahum. Tapi ketika melihat jumlah mereka dan melihat pasukan Abraha, mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan Abraha. Fataraku dzalik, maka dibiarkan. Tidak berani melawan. Wa ba'atha Abraha Khunatah al-Himyari ila Makkah. Diutus pula oleh Abraha satu orang utusan lain yang bernama Khunatah al-Himyari, berarti penduduk asli Himyar, bukan dari Habasyah. Faqala lahu, kemudian diperintahkan Khunatah al-Himyari ini, sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syaribiha. Coba tanya kepada mereka, siapa tokoh mereka, siapa pimpinan mereka, siapa orang yang dituakan, yang dibesarkan oleh mereka. Tanyakan. Umma qullahu, kemudian katakan kepadanya, innal malik yaqulu lak, sesungguhnya tuan raja berkata kepadamu, inni lam ati li harbikum. Katakan pada orang itu bahwa raja berkata, aku tidak datang kepada kalian untuk memerangi kalian. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Fa in lam tu'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dimaikum. Kalau kalian tidak mengganggu kami, kalau kalian tidak menghalangi kami, membiarkan kami, maka kami tidak akan menumpahkan darah kalian. La hajata li fi dimaikum. Kami tidak butuh untuk membantai kalian, kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Fa in huwa lam yuridil harbi fa'tini bih. Kalau dia lam yurid harbi, kalau memang dia tidak mau memerangi, yakni terima usulanku, maka fa'tini bih, datangkan orang itu. Falamma dakhala Khunatah Makkah sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha. Ketika masuk ke Makkah, mulai bertanya-tanya, siapa sayyid kalian? Man sayyidukum? Siapa sayyid kalian? Siapa orang tua kalian atau yang dituakan oleh kalian? Faqila lahu, dijawab, Abdul Muttalib ibn Hashim. Abdul Muttalib ibn Hashim. Faja'ahu faqala lahu ma amarahu bihi Abraha. Maka didatangilah Abdul Muttalib ibn Hashim dan ditampaikan berita dari Raja Habasyah, dari Abraha. Faqala lahu Abdul Muttalib, dan berkata Abdul Muttalib kepadanya, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Kata Abdul Muttalib, sungguh demi Allah, kami nggak akan memerangi orang itu, dan kami nggak akan kuat, nggak akan mampu memerangi orang itu. Hadza baitullahil haram. Ini adalah baitullah, rumah Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa baiti khalilihi Ibrahim. Ini adalah rumah yang dibangun oleh kekasih Allah, yaitu Ibrahim, Khalilullah. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Kalau Allah menjaganya dari kalian, maka itu pantas karena Allah yang memilikinya. Itu rumah Allah, dibangun oleh kekasihnya, nabinya, rasulnya Ibrahim. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu wallahi ma indana dab'un anhu. Kalau Allah membiarkan kalian menghancurkan, maka ada apa urusannya denganku? Ana Rabbul Ibil wal Ka'bah laha rabbuha. Aku hanya penguasa 200 ekor unta, kembalikan. Adapun Ka'bah itu adalah memiliki Rabb sendiri, memiliki pemelihara sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah. Lihat, aku Rabbul Ibil, aku hanya pemelihara ibil, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Rabbul Ka'bah. Fantaliq ma'i ilai. Kalau begitu berangkatlah bersamaku menuju tuan raja Abraha. Fa innahu qad amarani an atihi bik, karena dia memerintahkan aku untuk membawamu ke sana. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib wa ma'ahu ba'd banihi. Maka berangkatlah Abdul Muttalib dan bersamanya beberapa anak-anaknya. Hatta atal askar, sampai datang menemui pasukan tersebut. Fabata Dhu Nafar ila Unaisin faqala lahu. Maka Dhu Nafar berbicara kepada Unais tadi. Fakallama Unais Abraha. Maka disampaikan kepada Abraha. Kata Unais, wahai raja, aku menyampaikan kepadamu sebagai syafaat kepada untuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta agar disampaikan kepadamu agar 200 ekor unta itu kembalikan kepadanya. Ayuhal Malik, hada Sayyid Quraisy bibadik. Ini Sayyid Quraisy ada di pintumu. Yasta'din alaih,
minta izin untuk masuk ke tempatmu. Wa huwa sahibu 'airi Makkah, dan dia adalah pemilik pedagang kaya atau pemilik pasukan dagang di Makkah, dan dia adalah pemilik ternak yang banyak. Wa huwa yut'imun nas bitahl, orang ini banyak memberikan makan, memberikan pada fuqara masakin, dan memberikan makan pada binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Fa'adhan alahu alaik, maka izinkanlah dia untuk masuk ke nemuimu. Fayukallimuka fi hajatih, agar dia bisa bicara langsung kepadamu tentang hajatnya. Fa'adhin lahu Abraha, maka diizinkanlah Abraha untuk menemuinya. Wa kana Abdul Muttalib awtamanna wa ajmalahum wa a'zamahum. Dan Abdul Muttalib adalah seorang yang paling bagus rupawan, paling gagah, badannya bagus, tingginya bagus, warna kulitnya juga bagus, dan paling mulia, berwibawa, terhormat. Falamma ra'ahu Abraha, maka Abraha ketika melihat, dihormatinya, diagungkannya, ditaruh di tempat yang mulia, wa akramahu an yajlisa tahtahu. Wa kariha an tarahu al-Habasyah yajlis ma'ahu ala farir mulkihi. Dimuliakan, dan kemudian akramahu an yajlitahu tahtahu. Tetapi dia ingin untuk taruh di bawah. Wa kariha an tarahu al-Habasyah. Dia khawatir orang-orang Habasyah melihat kalau orang Arab ini ditaruh sejajar dengan raja di atas ranjang atau di atas tinggasana kerajaan. Maka daripada dia yang naik bersamaku di sini, lebih baik aku yang turun. Wa ajlatahu ma'ahu alaihi ila janbih, jadi dudukkan berdampingan dengan Abraha. Thumma qala li turjumanih, kemudian berkata kepada penterjemahnya, "Ullahu hajatak," katakan kepadanya, apa kebutuhanmu, apa hajatmu? Faqala lahu, maka berkata kepadanya penterjemah tadi, "Hajati an yarudda 'ala al-malik mi'atai ba'ir afadahali." Hajatku adalah kembalikan 200 ekor unta milikku kepadaku. Falamma qala dzalika qala Abraha li terjemani. Ketika berkata seperti itu, maka Abraha berkata kepada penterjemahnya, qad kunta a'jabtani hina ra'aituk. Sungguh ketika aku melihat kamu, aku kagum denganmu dan aku salut denganmu. Ini betul-betul aku menghormatimu. Tetapi ketika aku mendengarkan ucapanmu, sungguh betapa zuhudnya kamu. Apa maknanya zuhud? Betapa rendahnya kamu, mintanya cuma unta. Ini keheranan Abraham. Kenapa? Karena biasanya kalau ada seorang tokoh besar yang memimpin satu daerah dan daerahnya akan diserang, kira-kira kalau ada pembicaraan antara daerah tersebut dengan yang menyerang, ada perjanjian atau ada pertemuan meja bundar atau apa, kira-kira diomongkan apa? Minta keringanan supaya jangan dihancurkan, atau supaya begini, supaya begitu. Iya toh? Cari jalan tengah. Ini bukan. Ana nggak ngurusi yang itu. Nggak ngurusi masalah kamu mau menghancurkan Ka'bah. Ana cuma pengen untaku dikembalikan. Titik. Loh, kata Abraha, aku tadinya kagum dengan kamu. Menghormatimu, Masya Allah, orang besar dan sebagainya, berwibawa. Tetapi ketika kamu berbicara, hajatku hanya unta. Qad dhahatta sa'atu fika hina kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya berbicara tentang unta, 200 ekor unta yang aku ambil untukmu, yang aku ambil darimu. Wa tatruk baitan, dan kamu tinggalkan Ka'bah yang akan aku hancurkan. Semestinya kamu berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Huwa dunaka wa dain abaik. Maka silakan ambil semua 200 ekor unta dan bayarkan hutang-hutang dari nenek moyangmu, aku bayar semuanya. Kata Abraha, wa dain abaik qad jitu lihadmihi. Aku datang untuk menghancurkan, kata dia. Baitullah, rumah yang kamu jaga-jaga, yang kamu muliakan. La tukallimuni fi. Jangan engkau bicarakan padaku dalam masalah yang seperti itu. Qala lahu Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Aku berkata seperti itu karena sekalian aku adalah Rabbul Ibil. Aku adalah penggembala dan pemilik unta-unta. Maka urusanku unta. Adapun Ka'bah ada penggembalanya sendiri,
dan ada pemiliknya sendiri, bukan aku. Pemiliknya Allah dan penjaganya Allah, dan kalau kamu akan menghancurkan, kamu berhadapan dengan Allah. Ala maka naliyam tani' minni. Kata Abraha, maka naliyam tani' minni. Tidak mungkin dia bisa menghalangiku, katanya.